record. Soal nomor 3 ya, itu jawabannya adalah yang mana? Yang B. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini susah ini. Ya, soal nomor 4 kan itu kita cari mol dari SO2 ya. Mol dari SO2 itu massa per mr ya. Masanya adalah 400, mr-nya adalah SO2 itu berapa? 64 ya. 400 bagi 64. Saya kalkulator ya, kalkulator HP. 400 bagi 64 sama dengan 6,25 mol. Kemudian mol dari apa? O2. Mol dari O2 adalah massa per mr. Masanya berapa? 175 bagi O2. 32 ya. 175 bagi 32 sama dengan 5,46 mol. Kemudian mol dari H2O sama ya, massa dibagi dengan mr, ya, massanya adalah 125 dibagi 18 ya. 125 bagi 18 sama dengan 6,94 mol. Kemudian Anda reaksikan itu, kemudian kita setarakan ya. Jadi SO2 tambah dengan O2 tambah dengan H2O menghasilkan H2SO4. Mula-mula reaksi sisa. Ya, setarain aja sih itu. Supaya setara gimana? H-nya udah 2, S-nya udah 1, tapi O-nya di kiri ada berapa? 2 tambah 2 tambah 5. Maka yang dikali setengah itu yang ini. Ya kan? Nah, dibanding kalikan setengah, yang lain aja deh, Kak. Kalikan 2 boleh. Ini 2, ya kan? Ini 2. Ini 2. Ya. Sudah ya, ini berarti 6,25, ini adalah 5,46, ini adalah 6,94. Pertanyaan saya adalah, siapa yang menjadi reaksi pembatas? Yang menjadi reaksi pembatas siapa? Reaksi pembatas adalah koefisien, mula-mula dibagi koefisien, itu yang paling kecil. Yang mana kira-kira? Yang menjadi reaksi pembatas siapa? Febri udah belajar ini belum? Reaksi pembatas. Udah, Pak. Yang O, Pak. Oh. Oh, bukan. Jadi bukan yang paling kecil ya, tapi mula-mula dibagi koefisien. Mula-mula bagi koefisien. Mula-mula bagi koefisien. Itu yang paling kecil. Yang SO2. SO2, betul ya. Ya udah, SO2 itu yang habis ya. Nah, ini berarti yang bereaksi adalah 6,25. O2 yang bereaksi berapa? Berarti separuh aja kan? 6,25 bagi 2 sama dengan 3,125 ya kan? H2O yang bereaksi berapa? Ya 6,25. H2SO4 yang bereaksi adalah 6,25 ya kan? Oksigen yang bersisa adalah 2,335. H2O yang bersisa adalah 0,69, ini adalah 6,25. Oke, ini kalau jawabannya sebenarnya udah ketahuan ya. Reaksi pembatasnya adalah SO2. Cuman ini mau saya hitung semua ya. Jadi massa O2 sisa itu adalah mol dikali mr ya. Mol dikali mr sama dengan 2,335 dikali 32. 2,335 dikali 32 sama dengan 74,72 gram massa H2O sisa sama dengan 0,69
dikali MR-nya adalah 18 sama dengan 12,42 massa H2SO4 yang terbentuk adalah 6,25 kali 98. 6,25 kali 98. Hasilnya adalah 612,5 gram. Nah, ini yang A bener ya? Iya nggak sih? Atau salah yang A? Tapi B bener. Dia pernyataan yang tidak benar. Oh, yang tidak benar. Yang mana yang nggak benar berarti? D mungkin, Pak. D. Oke, D yang nggak benar ya. Tapi E itu dibuletin berarti yang E dia. Ya berarti di sini kamu harus menghitung semuanya kan, berarti yang kayak yang saya lakukan ini berarti ya. Oksigen harus kamu hitung ya kan. Kemudian H2O harus kamu hitung, H2SO4 kamu harus hitung juga. Ya. Oke, ini stoikiometri ya. Kalau yang kelas 11 sih saya yakin ini bisa semua. Cuman yang kelas 10 saya nggak tahu ya. Pelajarannya sudah nyampe atau belum. Ya, ini stoikiometri. Konteksnya adalah reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah mula-mula dibagi koefisien. Itu siapa yang lebih kecil. Ada yang mau tanyakan nggak? Enggak ya? Berikutnya ini adalah seri bilangan kuantum. Ya, ini tahu ya bilangan kuantum? Jawabannya apa ini? Afisa, ya, pasti Afisa baru belajar kemarin nih. Afisa Ica. Jadi di antara serial bilangan kuantum yang menjelaskan orbital 4F. Febri bisa nggak? Yang E, Pak. Oke, betul jawabannya. Yang lainnya bisa nggak? Yang lainnya? Oke, sekarang saya mau kasih soal ya. Oke, kalau berarti ini adalah N, ini adalah L ya. Jadi L sama dengan 0 itu artinya subkulit S, L sama dengan 1 artinya subkulit P, L sama dengan 2 artinya subkulit D, L sama dengan 3 itu artinya subkulit F. Itu aja kan intinya. Kalau M, ML dengan MS ya, ML sama MS. Itu tergantung kotaknya ya kan. Kalau kotaknya 1, si S, itu ya nilainya cuma 0 doang. Kalau kotaknya 3, tengahnya 0, kirinya -1, kanannya +1 ya. Kalau kotaknya 0, -1, -2 ya, -1, +1, +2. Kalau F yaitu -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Itu ML ya, namanya ini M. Kalau MS atau S doang biasanya kita diajarin di sekolah, ya itu kalau dia menghadap ke atas,
Itu artinya nilai S-nya berapa? Positif setengah. Positif. Ya, kalau ke bawah, MS-nya. Sekarang saya mau tanya ya. Coba apa namanya? Unsur X yang mempunyai N sama dengan 3, L sama dengan 2, ML itu sama dengan min 2, MS itu adalah minus setengah. Tentukan golongan dan periode. Coba Anda kerjakan ini. Semuanya ya. Jadi dia golongan apa, periode apa. Oh ya, anak SMA sekarang masih pakai anu sih, pakai line. Nah, kalau Anda pakainya apa? WhatsApp apa pakai line? Di antara unsur berikut ya, yang bermuatan +2 dengan konfigurasi seperti itu. Dan kalau +2, berarti kan di sini kalau Anda lihat ya, yang aneh, itu kan setelah 4E, setelah 3E, 3P, setelah itu 3D langsung. Seharusnya ada apanya sih di sini? Seharusnya ada 4S. Ya, berarti di sini ada unsur X2 plus, ya kan? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S0, 3D10. Maka tadinya dia telah melepaskan 2 elektron. Elektron dilepas berarti elektron dari 4S itu. Maka kalau X saja ya kan. Ya, ini berarti ini nomornya, ini kan elektronnya ada 28. Maka kalau dia tidak bermuatan maka elektronnya adalah 30. Jadi nomornya adalah 30. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Ya, ini jawabannya adalah si ZN. ZN nomornya 30. Oke. Di antara molekul berikut yang isoelektron adalah jumlah elektronnya sama ya. Yang mana jumlah elektronnya sama? Ya jumlah elektronnya sama ya berarti golongannya harus sama dong. Atau kalau enggak golongannya jangan jauh gitu ya. Nah, jadi di sini saya jelaskan ya yang isoelektron itu adalah yang E. Ya. Kenapa yang E isoelektron? Yang jelas kan ada O ya. Anda paham nggak sih kayak ini ya? Atau gini aja deh ya. Isoelektron itu artinya jumlah elektronnya sama. Jadi C itu kan nomornya 6 ya. O itu nomornya 8. Kemudian kalau N itu nomornya berapa? 7. Kalau O nomornya 8. Nah sekarang ini kalau CO2 itu jumlah elektronnya berapa? Ya C-nya ada 6, O-nya ada 8. O-nya 2 buah. Berapa begininya? 6 tambah 8 tambah 8. Berapa? Terus, kalau N, kalau misalkan saya punya senyawa NO2 berapa? 7 tambah 8, 7 tambah 8 tambah 8. Berapa? Jumlah elektron? 3. Sama dengan 23 kan? Nah, kalau NO 2 plus, maka kekurangan 2 elektron kan? Maka jumlah elektron 21. Ya 22, kenapa 21? Kan awalnya 23, kekurangan 1 kan? 22. Maka kita sebut bahwa CO2 dan NO2 itu jumlah elektronnya sama ya. Itu maknanya adalah isoelektron.
Berdasarkan geometri molekul, ion atau yang memiliki momen dipol paling besar, artinya polar. Yang polar yang mana? Paling polar. Nah, kalau dia tidak punya pasangan elektron bebas, maka dia non polar ya. Atau kita pisahkan dulu deh ya. Ini yang non polar yang mana? N itu kan nomornya berapa? N itu nomornya berapa? N itu nomornya 7, 2.5. S itu nomornya 16, 286. Kemudian SI itu nomornya adalah 14, 284. B nomornya adalah 5, 2.3. Kalau P nomornya 14. Ya udah. Jadi gini ya, kalau dia ini kan molekulnya kan molekul homogen ya, atom sampingnya. Maka kalau begitu, kalau tidak ada pasangan elektron bebas pada atom pusat, itu maknanya adalah non polar. Kalau ada maka polar. Jadi gini, identifikasinya ya. Kalau misalkan ya, saya punya senyawa ini misalkan apa ya? CH4. C golongan berapa? 4. 4 mengikat berapa H? 4 juga. 1, 2, 3, 4. Habis. Maka non polar. Gitu kan? Kemudian saya punya NH3. NH3, N golongan berapa? 7. N. Nomornya 7. Golongannya 5 ya. Elektron valensinya 5. Mengikat berapa H? 3. Sisa? 2. Sisa 1 pasang atau 2 elektron ya kan? Maka polar dia. H2O. O golongan 6. 6 ya. Mengikat berapa H? Mengikat 2. Sisa 2 pasang. Maka dia polar juga. Kemudian CO2 bagaimana? Nah, kalau CO2 ini agak unik ya kalau CO2. CO2, C golongan berapa C? 4. Nah, dia mengikat 2O kan. Nah, kalau oksigen sebagai atom samping, ini ingat-ingat ya. Yang lainnya biasanya cuma ngambil 1 elektron. Kalau oksigen sebagai atom samping, dia ngambilnya 2 elektron. 1O, 1O. Ada nggak pasangan elektron bebas? Saya ulang ya. CO2 itu elektron valensinya 4, mengikat 2O. O. Maka ya secara kan bentuknya begini kan. Ya Anda juga udah paham sih betulnya. Ini adalah non polar. Kemudian, kemudian kalau misalkan saya punya SO3 bagaimana? S golongan 6. Mengikat 3O. Ada pasangan elektron bebas tidak? 1O, 1O, 1O. Gimana, Nafisa? Enggak, Pak. Tidak ada. Oke, non polar. Nah, bagaimana kalau dia bermuatan? SO3 2-. Nah, kalau SO3 2- gini cara bahasnya. S kan golongan 6. Karena 2- tambahin 2 elektron. Jadi 8. Nah, mengikat 3O. 1, 2, 3. Sisa berapa? 2. Oke, maka polar. Kalau SO4 2-. S golongan 6 mengikat karena 2- tambah 2. Mengikat 4O. Begini. Jadinya apa? Ada nggak pasangan elektron bebas? Enggak. Kemudian terakhir CO3 2-. Coba CO3 2-. C golongan 4. 4 mengikat 2O. Karena 2- begini. Jadinya 6. Mengikat 3O. 1, 2, 3. Punya pasangan elektron bebas? Enggak.
Nah, coba dengan cara yang sama kamu bahas yang itu. A, B, C, D, E. Gimana, apa jawabannya? Kak Laura belum yang jarang saya sapa. Kak Laura gimana? Oke, betul ya. S 6 ya. Mengikat 2 O ya. 1. 6 tuh gini. Aduh. 6 ya, mengikat 2 O. 1, 2 ya kan? Sisa? Iya, sisa 1 PEB ya. Oke. Polar. Yang lainnya non polar semua ya. NO3 min, N golongan 5 karena min 6 ya, mengikat 3O ya. Kemudian SiH4, Si golongan 4, mengikat 4H habis. B golongan 3 karena min jadi 4, mengikat 4F habis. P golongan 5, mengikat 5Cl habis ya. Urutan yang benar peningkatan radius Na+, Mg2+, dan Al3+ ya. Jadi gini, Na+, 11 yaitu adalah 2,8, Mg2+ yaitu 12, 2,8, Al3+ itu 13, 2,8. Ternyata nih kulitnya sama ya. Pada jumlah kulit yang sama ya, jadi pada jumlah kulit yang sama ya, semakin besar nomor atom ya atau jumlah proton, maka gaya tarik menarik antara inti dan kulit terluar semakin kuat ya, sehingga ya, jadi ketika gaya tarik menariknya semakin kuat sehingga jari-jari semakin kecil. Oke, jadi intinya gini ya, misalkan saya punya Na+, ya. Saya punya Mg2+, saya punya Al3+. Nah, Na+ itu intinya ada 11 proton, Mg itu ada 12 proton, Al itu ada 13 proton. Ini kulitnya ada 2. Ini kulitnya ada 2. Ini kulitnya juga ada 2. Ya kan? Nah, sekarang tarik menarik yang paling kuat yang mana? Ini kulitnya ditarik oleh 11 orang, ini kulit terluar ditarik oleh 12 orang, ini kulit terluar ditarik oleh 13 orang. Maka tarik menarik yang paling kuat yang ditarik 13 orang, gitu kan? Maka Al itu tarik menariknya yang paling apa? Paling kuat. Kalau tarik menariknya
semakin kuat, maka jari-jarinya semakin kecil. Jawabannya apa? Bisa? D, Pak. D, Pak. Oke. Di antara ion-ion yang memiliki energi Gizi paling kecil. Oke. Saya sudah menggambarkan waktu itu energi Gizi gimana ya. Energi Gizi itu adalah U sama dengan K. Ini Q plus, bukan Q ya. Z ya, Z plus. Ya, Z plus. Kemudian Z min bagi dengan R. Masih ingat gak nih? Yang jelas muatannya ya kan. Kalau ini Li, Na, K, Rb, Cs ya. Kalau golongan 7 F, Cl, Br, I. Nah, berarti ini Na golongan 1, I Na plus 1, I juga 1 ya muatannya ya. Li 1, F1, K1, Br1, Na1, Cl1, Cs1, I1. Ini semuanya muatannya adalah 1 ya. Jadi ini adalah apa? Yang di 2 atau apa? Apa? Ini loh. Kode matematika. Apa namanya? Mutlak. Ya, mutlak. Ya berarti kan si Na misalkan kan plus 1, maka tulis angka di sini 1. I itu min 1, tulis N di sini 1 ya kan? Ya. Ini berarti atasnya sama kan? Karena semuanya ini yang plus itu adalah plus 1, min adalah min 1. Maka Anda membandingkan adalah yang punya energi gizi paling kecil, maka cari saja yang jari-jarinya paling besar. Yang jari-jari paling besar siapa? CS, Pak. Oh, apa? C? CS. CS dengan I ya kan? CS itu jari-jari paling besar, I juga paling besar ya kan? Kalau CSF dengan CSI ya lebih besar CSI gitu kan ya. Oke, ini sudah pernah saya bahas ketika saya membahas tentang apa? Tentang termokimia. Silahkan kalau misalkan silahkan dibuka ya catatannya. Terakhir ini ya, saya ingin membahas tentang hibridisasi ya. Jadi ini ya, hibridisasi itu, saya nggak tahu ini sudah pernah dijelaskan atau enggak ya. Jadi kita lihatnya itu adalah domain elektron, ya domain elektron, kemudian hibridisasi. Domain elektronnya 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini adalah sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2. Oke. Domain itu apa sih? Domain elektron, yaitu artinya ikatan tanpa PEB ya. Domain elektron itu sama dengan ikatan ditambah dengan pasangan elektron bebas. Ikatan ini termasuk ikatan rangkap. Ikatan rangkap dihitung 1. Ikatan rangkap 3 juga dihitung 1. Sebagai contoh, misalkan saya punya H2O. NH3. Kemudian saya punya BF3. Kemudian saya punya CO2. Kemudian saya punya HCN. Kemudian saya punya apa lagi? Saya punya S, F, ya. Kemudian saya punya PCl5. Kemudian saya punya apa lagi? XE. Ya.
Jadi gini loh sebetulnya ya cara menentukan hibridisasi. Jadi H2O yang ditentukan hibridisasi itu atom pusat biasanya. H2O ya itu domain O berapa? O itu ikatannya ada 2. Pasangan elektron bebasnya berapa pasang? 2 juga. 2 tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 apa hibridisasinya? Apa? 4 adalah sp3. Begitu doang ya. NH3. N golongan berapa N? Kok N golongan berapa? N ikatannya berapa? 3. Pasangan elektron bebasnya? Berapa pasang? Itu udah saya tuliskan di situ, saya gambar. 1 pasang. 3 tambah 1? 4. SP. B, dia mengikat 3 tanpa PEB. SP2. Nah, saya mau tanya CO2 nih. CO2 itu ada 2 ikatan. Kedua-duanya ikatan rangkap ya. Itu dihitungnya 2. Maka SP. HCN, saya mau tanya yang C-nya. C punya 2 ikatan. Yang satu ikatan tunggal, yang satu ikatan rangkap 3. Ini adalah SP. SF4, ikatannya 4, PEB-nya 1. SP3D. PCl 5, ikatannya 5, PEB-nya 0. SP3D. XE, ikatannya 2, PEB-nya 3. 3 tambah 2, itu adalah 5. SP3D. Paham ya sampai situ ya? Oke, sekarang yang satu apa satu? Apa hibridisasi 1? Ini. Apa tadi? Kak Tari, apa jawabannya? 1. SP, SP2, SP3. SP, Pak. Apa? S, SP. SP1, SP2, SP3. Ayo. Atau yang lain, silakan. Febri, apa? Yang nomor 1 itu. Ayo. Kamu ketawa. Ayo. Apa jawabannya? C itu ikatannya berapa, Febri? Ikatannya ada 3. Tahu 3 dari mana? Sama kayak ini loh, kayak CO2. CO2 itu kan ikatannya 2. Dua-duanya ikatan rangkap. Gitu ya. Nah, kalau C ini ikatannya berapa? Ikatannya 3. 1 ikatan rangkap, 2 ikatan tunggal. Maka ikatannya ada 3, PEB-nya ada 0. 3 tambah 0, apa 3 tambah 0? 3. Ya, jadinya apa hibridisasinya? SP3. SP2. Ya. SP2. Kalau 3 itu SP2 ya. Terus, yang nomor 2 apa? Nomor 2. Silahkan, nomor 2. SP3. Oke, betul. Nomor 2 ini SP3. SP3, SP3. Semuanya SP3 ya. Kemudian yang nomor 3, apa nomor 3? Silahkan. Afisa yang baru belajar semester lalu. SP, Pak. Ikatannya ada berapa? C itu ikatannya berapa sih?
1. 1 ini 1, terus ini 2, terus ini 3. Iya nggak sih? Iya. 1, 2, 3. Jadi katanya ada 3. PIB-nya ada nggak pasangan elektron bebas? Nggak ada, 0 ya kan? Maka apa hibridisasinya? SP2. Betul, SP2. Terakhir. Bisa lagi. Yang nomor 4, C itu punya ikatan berapa? 4, Pak. Bukan. C itu ikatannya ada berapa? 1, 2. Jadi ikatan rangkap 2 ataupun ikatan rangkap 3 dihitung 1. Ya. Ingat ya, semuanya juga ikatan rangkap 2 ataupun ikatan rangkap 3 dihitung 1. Ya. Maka ini adalah ya. Oke ya, jadi pelajaran kita udah cukup banyak sebetulnya ya. Kalau mau Anda ulang-ulang lagi ya nanti silakan lihat catatan ini ya. Kemudian lihat videonya ya kalau misalkan masih pusing ya. Oke. Untuk hari ini ya dari saya cukupkan ya. Nanti kegiatannya akan dilanjutkan sama Putri Fatimah ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Kalau ada silakan kalau ada yang mau tanyakan ya.